Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari kita lanjutkan pembahasan kita sekarang di nomor 23. Ada trapesium PGRS dengan PG itu sejajar dengan RS. Diketahui panjang PG dibandingkan panjang RS itu 5:3. Nah, jika tingginya adalah 9 cm dan luasnya 144, maka panjang PG. Nah, berarti ini di bab trapesium, yaitu bangun sisi datar, dan juga ada perbandingan ini. Nah, perbandingan itu 5:3, itu kan berarti angka 5 ini dikalikan sesuatu, dan 3 ini juga dikalikan sesuatu yang sama. Berarti nanti kita, nah misalkan berarti PG itu sama dengan 5A, dan RS itu 3A. Kalikan sesuatu, misalnya A, itu sesuatunya. Ya, berarti kita langsung saja ke rumus luas dari trapesium. Kita gambarkan, yaitu kita punya trapesium. Trapesium P, Q, R, dan S. PQ-nya tadi adalah 5A, RS-nya adalah 3A. Dan ini tingginya, tinggi di sini ya. Tarik tegak lurus ke bawah. Ini adalah 9. Luasnya diketahui. Luas dari trapesium masih ingat di kelas 8? Ya, yaitu jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tingginya, yaitu T, dibagi 2. Nah, kita tuliskan nih, luasnya tadi adalah 144, sama dengan jumlah sisi sejajar, yaitu 5A tambah 3A, kalikan dengan 9, dibagi 2. 5A tambah 3A, 8A, kali 9 dibagi 2, tadi luasnya 144. Ini bisa kita sederhanakan, kita coret 4A. 4A kali 9 berarti 36A. Nah, kita dapat nih A-nya yaitu 36 kali A, pindah ruas jadi pembagian. Nah, kita punya A sama dengan 144 dibagi 36, yaitu 4. Nah, dapat A-nya 4. Yang ditanya adalah PQ. Nah, kita berarti masuk ke sini. PQ berarti 5 kali 4, yaitu 20. Nah, berarti PQ adalah 20 cm. Bisa untuk nomor 23. Nah, berarti kalian harus tahu luas ya. Luas trapesium, luas segitiga, itu harus tahu. Luas bangun datar. Kalau persegi panjang bisa ya. Oke, silakan bisa ditulis. Kita lanjutkan. Sekarang di nomor 24. Dari kelompok sisi berikut yang merupakan ukuran sisi segitiga tumpul. Nah, kita berarti di bab segitiga ya. Oke. Masih ingat segitiga siku-siku? Itu berlaku hukum Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, untuk di segitiga tumpul itu A kuadrat ditambah B kuadrat ini harus kurang dari C kuadrat. C kuadrat itu yang lebih besar. Kalau siku-siku sama dengan tumpul kurang dari, nah kalau lancip berarti A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih dari C kuadrat. Nah, ini materi kita.
Lalu kita berarti harus mengecek satu per satu. Yang pertama A-nya. A. Ini kita punya 10, 24 sama 26. Ingat A, B, C. C itu yang paling besar ya. Yuk kita cek. Berarti 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Itu apakah sama dengan 26 kuadrat atau kurang dari 10 kuadrat? 100. 24 kuadrat 576. 26 kuadrat 676. Ini kalau kita jumlah ya ternyata sama. Nah, sama dengan, berarti ini adalah segitiga siku. Ya. Lanjut yang B, karena A belum benar. Lanjut B. B kita punya 9 kuadrat berarti 12 kuadrat. Ini 15 kuadrat. 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144, 15 kuadrat 225. Ya, dijumlah. Wah, ternyata ini sama. Berarti ini juga segitiga siku-siku ya. Sama lagi di sini. Ini segitiga siku-siku. Belum ada yang tombol. Yuk kita coba. Berarti yang sekarang C. Berarti 10 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Ini 41 kuadrat. 10 kuadrat 100. 40 kuadrat 1600. 41 kuadrat 1681. Ini kalau kita jumlah ternyata 1700. Ini berarti lebih dari ya. Nah, lebih dari ini. Berarti ini adalah segitiga anjir. Nah, berarti ya udah jawabannya berarti D ya. Yuk. Boleh dicek dulu, boleh. Misal 11 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini 17 kuadrat. 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144, 17 kuadrat 89. Jadi kita kalau jumlah 165. 165 ya kurang dari 289. Nah, berarti ini lanjut. Kurang tadi ya. Yes. Berarti jawabannya adalah D. Bisa ya untuk nomor 24, silahkan dicek. Ini yang perlu diperhatikan ya. Oh, ini harus diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Oke, next. Kita di nomor 25. Segitiga DEF, siku-siku di D. Nah, kita gambarkan di situ. M titik tengah DE. Nah, udah kita gambarkan DEF, M titik tengah DE, kemudian N titik tengah DF. Jika FM-nya 8, ini 8, FF-nya 8, kemudian EN-nya adalah, EN-nya tadi berapa itu? 6. Nah, berapa panjang EF-nya? Nah, ingat tadi ini siku-siku, dia di tengah berarti membagi yang sama. Misal EM-nya adalah X, MD juga X. DN-nya Y, NF-nya Y. Nah, kita pakai apakah siku-siku ya, pakai Pitagoras saja ya. Yuk, misal kita nyari EF. EF-nya dulu. EF kuadrat itu sama dengan, berarti kita punya X tambah X, berarti 2X ya. 2X kuadrat ditambah, ini Y tambah Y, 2Y kuadrat. Yuk kita pangkatkan. 2 kuadrat 4, berarti ini adalah 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Nah, ini bisa kita keluarkan 4 ya, sama-sama punya 4. Ini
ini masih punya X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah EF kuadrat tadi. Berarti kalau menjadi EF kita akarkan. Nah, akar 4 ini bisa keluar yaitu 2. Masih di dalam akar adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita keep dulu, kita simpan. Berarti kita harus tahu X kuadrat ditambah Y kuadrat itu berapa. Yuk kita cari hubungkan dengan ini. Tadi kita punya segitiga yang pertama ini. Segitiga ini ya. Perhatikan yang E, D, sama N. Nah, ED adalah 2X, DN-nya adalah Y, EN-nya adalah 6. Nah, bisa pakai rumus ini ya, Pythagoras. Berarti 2X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36, sama dengan, kita tulis 6 aja ya, 6 dulu ya. Oke, sama dengan 6 kuadrat, berarti 4X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Kita dulu yang ini. Yuk kita cari yang sekarang segitiga ini, yang M, D, sama F. Ini berarti DF-nya 2Y, MD-nya X, ini adalah 8. Berarti Pythagorasnya X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat. X kuadrat, ini 2Y kuadrat, berarti 4Y kuadrat sama dengan 64. Nah, ini kita gabungkan. Ya, kita gabungkan menjadi 1, berarti kita punya 4X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Ini X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 64. Nah, ini kita tambahkan saja. Berarti 5X kuadrat ditambah 5Y kuadrat sama dengan 100. Bisa dibagi 5 semua ya. Kita sederhanakan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, dari inilah kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Yuk, berarti kita punya 2. Akar dari tadi apa? 20. Akar 20 adalah 4 kali 5. Akar 4, 2, keluar. Masih di dalam akar 5. 2 kali 2, 4. Nah, kita dapat 4 akar 5. Ini untuk nomor 25. Nah, hanya menggunakan Pythagoras ya. Tapi ini stepnya panjang. Nyari ini kita gabungkan baru masukkan ke sini ya. Akan bisa dicermati. Jadi kita lanjutkan. Kemudian nomor 26. Nomor 26, keliling lingkaran yang memiliki luas 9 per pi cm persegi adalah, nah berarti kita harus tahu ya luas sama keliling lingkaran itu rumusnya apa. Yuk kita ke luasnya dulu. Luas lingkaran itu sama dengan, masih ingat luas lingkaran? Iya, I R kuadrat. Nah, sampai sini luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Tadi luas lingkarannya kita punya 8 per pi. Nah, berarti ini pi R kuadrat. Nah, kalau mau jadi R kuadrat, pi-nya ke sini berarti ya 9 per pi. Dia berarti langsung aja kalikan ke bawah ya. Kalikan berarti 1 per pi. Berarti kita punya 9 per pi kuadrat. Itu adalah R kuadrat. Untuk jadi R, berarti kita akarkan. Akar dari 9 per pi kuadrat. Ya, berapa? Berarti kita punya R-nya. R sama dengan akar 9 per pi kuadrat.
Akar 9 itu 3. Akar pi kuadrat berarti pi. Ketemu R-nya adalah 3 per pi. Tapi yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Rumusnya adalah 2 pi R. Nah, kita masukkan saja 2 pi. R-nya tadi ketemu 3 per pi. Yuk, bisa kita coret. Nah, tinggal 2 kali 3 yaitu 6. Nah, berarti kelilingnya adalah 6 cm. Bisa? Ingat, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu keliling lingkaran pi R kuadrat, luas lingkaran pi R kuadrat, kemudian keliling lingkaran 2 pi R. Oke, bisa ya untuk mencari keliling lingkaran. Yuk kita lanjutkan. Di nomor 27. Banyak diagonal ruang pada prisma segi 8 peraturan. Nah, rumus dari banyak diagonal ruang segi N, ruang prisma segi N, segi N itu adalah N kali N dikurangi 3. Ingat, N dikurangi N kali N dikurangi 3. Ini untuk segi N. Nah, kalau yang ditanya adalah segi 8, berarti banyak diagonal ruang untuk prisma segi 8. Kita ganti. N-nya adalah 8, berarti 8 kali 8 dikurangi 3. 8 kali 5, yaitu 40. Nah, diagonal ruangnya adalah 40. Ini ya rumusnya. Banyak diagonal ruang pada prisma segi N adalah N kali N dikurangi 3. Atau kamu bisa menggambarnya ya. Nah, nanti bisa dihitung. Nomor 27. Next, di nomor 28. Perhatikan gambar di samping. Banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di samping adalah, yuk kita lihat segitiga yang di sini yang kecil dulu. Nah, ini. Dan segitiga ini ya. Yes. Nah, itu adalah segitiga PTU dan PSU. Nah, yang pertama itu. Jadi kita punya segitiga PTU itu kongruen dengan segitiga PSU. Ini sama siku-siku di sini ya. Kemudian selain itu, nah perhatikan yang samping yang ini. Yang sini yang kecil sekarang yang ini. Yang ini ya. Ini sama ini. TUR dengan USG. Segitiga TUR itu kongruen dengan segitiga USG. Ini dan ini. Kemudian yang selanjutnya segitiga yang ini, yang PRS, itu dengan, berarti dengan apa? PRS kayak ini dengan ini PTQ ya. Segitiga PRS kongruen dengan segitiga PTQ. Kemudian selanjutnya cari lagi. Nah, ini dengan PU
PUQ dengan PUR ya. Yang ketiga, yang keempat, segitiga PUQ itu kongruen dengan segitiga PUR. Nah, ini ada lagi segitiga. 1, 2, 3, 4. Nah, hanya ada 4 ya. Berarti jawabannya adalah C. Ke nomor 28. Nomor 29. Sebanyak 11 balok berukuran sama dengan panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 8 cm. Akan dicat menggunakan cat dalam kaleng berbentuk tabung yang diameter alasnya adalah 7 cm dan tingginya 10 cm. Jika tiap 1 cm kubik cat dapat digunakan untuk mengecat 2 cm persegi, maka banyak cat yang diperlukan adalah. Nah, berarti kita harus tahu bagian apa yang akan dicat? Balok. Nah, balok itu yang akan dicat adalah berarti luarnya ya, yaitu luas permukaannya. Jadi kita harus mencari luas permukaan 11 balok. Kemudian punya cat bentuknya tabung, berarti ini berkaitan dengan isi, yaitu volume. Jadi kita nyari volume tabung. Nah, catnya karena berbentuk tabung. Yuk kita satu-satu dulu cari. Yang pertama tadi kita harus mencari luas permukaan langsung ya, 11 balok. Berarti 11 kali luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Berarti 11 kali 2. Langsung saja. Ya, 11 kali 2, 22. Panjang kali lebar, panjangnya 15, lebarnya adalah 10, ditambah panjangnya 15, tingginya 8, ditambah lebarnya 10, tingginya 8. Nah, berarti kita punya 22 kali, ini kita kerjakan dulu ya, 150 ditambah 120 ditambah 80. 22 kali 150 ini 200, berarti 350. 350 kali 22 yaitu berarti kita punya 770 ya, nolnya ada 2. 700. Ini adalah sentimeter persegi, yaitu 7.700 cm persegi. Nah, kita cari volume catnya. Volume catnya tadi berbentuk tabung, berarti kita pakai rumus tabung. Rumus tabung yaitu I R kuadrat D. Nah, di sini diketahui diameternya 7. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter, berarti 7 dibagi 2. Langsung aja kita tulis 7/2 nanti ya. Nah, berarti bisa menggunakan P-nya 22/7. R-nya 7/2 kali 2, karena R kuadrat berarti 7/2 kali 7/2 kali P-nya adalah 10. Ini bisa kita coret 11, coret 5. 55 kali 7 yaitu 385 cm kubik. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini 1 cm kubik untuk 2 cm persegi. Ini bisa dibagi dulu boleh. Berarti kalau untuk karena mau dicat ya, ini kan mau dicat untuk yang 1 cm persegi. Untuk 1 cm persegi berarti ini kita bagi dengan
2 karena ini kan untuk 2 cm persegi. Nah, kalau untuk 1 cm persegi bagi 2 yaitu kita punya 3.850 meter persegi. Nah, berarti banyak catnya, atau bisa ini nanti dikalikan 2, nanti baru dibagikan ini, jadi juga boleh, atau ini dibagi 2. Berarti banyak cat adalah luas permukaannya 3.850 dibagi 385, yaitu 10 kaleng. Jawabannya ini. Berarti kaleng yang dibutuhkan adalah 10. Ingat, kita harus mencari luas permukaan baloknya dulu, baru itu volume catnya. Nah, baru itu kita bagi. Yang perlu kita perhatikan ini ya, apakah untuk 1 cm, 1 cm, atau 1 untuk 2, atau untuk 3. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini. Oke, bisa ya untuk nomor 29. Oke, kita lanjut di nomor 30. Nomor 30, kita di translasi. Di bab geometri transformasi ya, ada translasi, rotasi, refleksi, kemudian dilatasi. Nah, ini di translasi, yaitu pergeseran. Diketahui koordinat titik A itu adalah negatif 6,2. Ditranslasikan dengan X, Y ya, karena kita tidak tahu, itu menghasilkan A aksen bayangannya 4,5. Nah, berapa berarti translasinya? Berarti kita nyari X dan Y-nya. Yuk kita ke yang X-nya dulu ya ini. Nah, berarti kita punya negatif 6 ditambah X itu hasilnya 4. Nah, berarti X sama dengan 4 ditambah 6. Ini pindah ruas jadi plus. Nah, hasilnya adalah X-nya 10. Kemudian kita cari yang Y. Berarti 2 ditambah Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 dikurangi 2, yaitu 3. X-nya positif berarti ke kanan, Y-nya positif berarti ke atas. Masih ingat ya positif negatif? Belum lupa yang seperti ini. Sumbu X kanan berarti positif, ke kiri negatif. Sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Bisa dipahami untuk translasi? Nah, silakan dibuka kembali bukunya untuk translasi, rotasi, refleksi. Oke, kita lanjutkan nomor 31. Untuk nomor 31, statistika. Panjang interval kelas pada tabel distribusi frekuensi di samping adalah, nah untuk panjang interval, ya yang kita perhatikan berarti ini ya. Nah, ini panjang interval ini pasti memiliki panjang yang sama ya. Bisa diambil salah satu untuk dihitung panjang intervalnya. Ingat, penghitungannya adalah berarti dari sini ini juga dihitung sampai sini dihitung. Berarti 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti panjang intervalnya 8. Begitu juga ada ini panjang intervalnya juga 8, 8, 8, ini juga 8. Itu adalah panjang interval. Bisa dihitung manual saja ya. Bisa untuk ini. Kalau nggak mau dihitung, nah nggak mau hitung berarti bisa pakai ini. Coba kita pakai ini ya. Tapi atas ini berarti 142 ditambah 0,5 berarti 142,5.
ini tepi bawah, ini batas bawah, tepi bawahnya berarti 135 dikurangi 135 dikurangi 0,5 berarti berapa? Oh iya, 130 134 Nah, kita coba pakai ini 134 5 kurangi 0, ini 12 dikurangi 4 8. Nah, boleh pakai ini sama ya, itu 8. Boleh pakai ini atau pakai ini, hitung manual. Bisa untuk nomor 31. Selanjutnya di nomor 32, ini adalah aturan perkalian. Kelas 8. Ini sebelum peluang ada aturan perkalian. Seorang siswa mempunyai 2 celana berwarna hitam dan biru, 3 kemeja berwarna putih, kuning, coklat, dan 2 pasang sepatu berwarna hitam dan putih. Banyak cara siswa tersebut memakai celana, kemeja, dan sepatu adalah, nah ini tinggal kita kalikan saja. Kita punya 3 kotakan kan. Celana ini, kemudian kemeja, sepatu. Celana ada 2, kemejanya ada 3, sepatunya ada 2. Nah, berarti banyak caranya, tinggal kita kalikan 2 kali 3 kali 2, 6 kali 2, 12, ada 12 cara. Nah, boleh kita kalikan saja ya. Nah, maksudnya caranya itu gimana, Bu? Nah, celana kan ada hitam, putih, kemeja ada putih, kuning, hitam dan biru, putih, kuning, coklat. Kemudian sepatunya hitam, putih. Berarti kombinasi yang pertama bisa celananya hitam, kemejanya putih, sepatunya hitam, bisa HPH. Kemudian HPP, kemudian BPH, BPP, dan seterusnya ya. Nanti itu ada 12 cara. Oke, bisa untuk nomor 32. Selanjutnya nomor 33. Rataan hitung dari jumlah bilangan. Kita akan statistika lagi rataan. Masih ingat rataan rumusnya apa? Rataan adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, ini untuk rata-rata ya. Jumlah data dibagi banyaknya data. Di situ kita punya rataan hitung dari 200 bilangan adalah 50. Berarti kita punya rataan bilangan 50. Berarti jumlah itu bilangan ya. Bilangan acak dibagi banyaknya bilangan itu 200. Berarti jumlah bilangan yang kita kalikan 50 kali 200 yaitu ini 10 nolnya ya 10.000. Nah, jumlah bilangannya adalah 10. Jumlah bilangannya 10.000. Lalu nah dia karena kurang teliti di sini 93 sama ini. Nah, kan tadi data jumlah, berarti kita jumlah 93 tambah 8 itu adalah 101 ya. Ya, 101. Kemudian ini juga kita jumlah yang terkoreksi baru itu 193 ditambah 88 ditambah ini berarti 188, ini 1, ini 8 berarti 2 ya, 281. Nah, selanjutnya kita cari selisih bedanya. Tadi 101, kemudian dan yang benar ini 281, berarti selisih kesalahannya
Sisi terkoreksinya setelah terkoreksi 181 dikurangi 101 berarti 0, 180. Nah, ini kita jumlahkan dengan tadi. Ini jumlah bilangan setelah terkoreksi ya. Setelah terkoreksi berarti tadi 10.000 tadi ditambah 180, kita punya 10.180, berarti rataan barunya ya ini 10.180. Nah, 10.000 kita punya 10.180 dibagi banyak data tadi 200. Nah, ketemunya yaitu 50,9. Jawabannya adalah C. Ingat ya, rumus rata-ratanya jumlah data dibagi banyak data. Bisa ya untuk nomor 33? Kita lanjutkan nomor 34. Perhatikan diagram di samping. Median dari diagram garis di samping adalah, ini gambarnya kurang bagus ya. Yuk kita perhatikan yang garis hitam ini saja. Yuk kita tambahkan frekuensinya. Ini adalah nilai, artinya adalah yang dapat 5, nilai 5 itu adalah di sini berarti 6 anak. Yang dapat nilai 6 berarti di sini 15 anak ya. Nah, untuk mempermudahkannya, kita bikin tabel saja. Kalau kita data kan banyak. Yang pertama nilai, kemudian ini frekuensi, nilai 5, 6, 7, 8, 9 ya, ini berarti skema F nya nanti kita hitung. Yuk kita tuliskan nilai 5 yang dapat adalah di sini, berarti 6 orang. Kemudian nilai 6 di sini ada 15 orang. Kemudian nilai 7 di sini 10 orang. Nilai 8 di sini 8 orang. Nilai 9 2 orang. Nah, kita hitung berapa frekuensinya. 6 ditambah 15 21. 1 tambah 10 31. Ini kalau kita jumlah berarti 39 ya. Nah, 41. Nah, ternyata sigmanya adalah 41. Nah, median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Ingat, datanya harus urut. Data terurut. Nah, jumlah data 41 berarti nilai tengah-tengahnya. Nah, cara menghitung median berarti urutan N tadi. Ini untuk data ganjil. Ganjil kan 41, N-nya ganjil. Data N-nya ganjil. Mediannya adalah urutan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Berarti urutan ke N-nya 41 ditambah 1 dibagi 2. Urutan ke 42 dibagi 2. Berarti urutan ke 21. Urutan ke 21 apa? Nah, makanya tadi kita jumlahkan seperti ini ya. Berarti kita tahu urutan 21 ada di sini, yaitu 6. Jadi nilai mediannya adalah 6. Ini bisa. Kita lanjutkan nomor 35. Kita ke peluang. Peluangnya sama ini, frekuensi harapan.
Frekuensi harapan suatu kejadian A, itu rumusnya adalah peluang kejadian A kalikan dengan N banyaknya lemparan. Nah, berarti kita harus nyari PA. P dengan A suatu kejadian, peluang dari A kejadian adalah NA dibagi NS-nya. Nah, kita punya kejadian apa ini? Harapan munculnya faktor prima dari 12, berarti P faktor prima. Faktor prima dari 12. Itu berarti kita harus cari dulu ya, faktor prima dari 12. Nah, masih ingat faktor? Dua bilangan yang kita kalikan hasilnya 12. Nah, nanti kita cari bilangan primanya. Itu namanya faktor prima. 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Lalu, kita pilih mana sih faktor primanya. Yang prima adalah 2 dan 3. Nah, berarti N-nya. Berarti N-nya, ini ada 2 ya. 2 dan 3. NS-nya, kita tahu dadu itu punya 6 sisi, berarti kemungkinan NS-nya itu ada 6. Nah, sedangkan tadi N faktor primanya ada 2, NS-nya adalah 6. Kita punya 2/6, atau kita sederhanakan 1/3. Nah, kita masukkan ke sini frekuensi harapan munculnya faktor prima. Faktor prima 12 ya. Berarti sama dengan tadi kita punya peluangnya sepertiga kali N banyaknya lemparan 24. Kita sederhanakan, ini 8, berarti frekuensi harapannya adalah 8 kali. Oke, bisa untuk nomor 35? Bisa ya? Nah, ini adalah pembahasan kita di room pertama. Silakan bisa ditulis ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.